Zanbun yugfaru, ada dosa yang diampuni. Wa zanbun la yugfaru, ada dosa yang tidak diampuni. Wa zanbun la yujaza bihi, ada dosa yang akan dibalas karena perbuatan dosa itu. Fa amma zanbul lazi la yugfaru, adapun dosa yang tidak diampuni, fasyirku billah, syirik terhadap Allah. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah. Itu syirik akbar. Ya. Ada orang nyembah pohon, ada nggak? Ada. Tapi bukan di sini. Iya, bukan sini. Nah itu syirik, ya. Menyembah selain Allah. Ngakunya Islam tapi masih menyembah pohon, ngakunya Islam tapi masih ke gunung. Banyak ya orang kayak gitu ya. Ya banyak. Ke Gunung Kawi kemana ngapain? Gitu kan? Itu syirik. Itu syirik. Ya. Kalau kita udah menyembah selain Allah namanya syirik. Kadang-kadang kita juga ada syirik-syirik yang kita lakukan. Kita sih tetap nyembah Allah, nggak nyembah yang lain. Tapi keyakinan kita sedikit bergeser kadang-kadang. Tapi ini bukan menyembah selain Allah. Wah, semalam gue sakit kepala, minum aja bodrek. Sejam minum bodrek, sembuh. Gitu. Cuman lantaran kagak nyebut alhamdulillah, gara-gara minum wasilah minum bodrek nih Allah kasih sembuh. Kagak ada bahasa kayak gitu. Hati-hati ya. Walaupun itu bukan syirik akbar ya. Tapi itu tergolong juga. Kenapa? Menghilangkan Allah di situ. Yang menyembuhkan Allah. Bukannya bodrek, bukannya panadol. Iya, wasilah aja ya. Alhamdulillah, makasih Allah gitu. Nih gara-gara minum obat ini nih kaki jadi rada enakan dikit. Apa sih? Kalau jalan kaki pada ramai banget. Ya. Ya. Alhamdulillah berobat ke dokter Ono, ya Allah kasih sehat, cocok sama obat dokter itu. Gitu. Obat mah cuma ngobatin doang, ya. Yang nyembuhin mah Allah. Cuman kita jangan dibiasain ngomong tanpa melibatkan Allah, jangan dibiasain ya. Harus dibiasakannya melibatkan Allah. Alhamdulillah berobat ke dokter ini cocok. Lanjut, wa amma dzanbul ladzi la yughfaru, adapun dosa yang diampuni, fa amaluka bainaka wa baina rabbak, ya, rabbak. Itu dosa yang kau lakukan terhadap Tuhanmu. Tuh. Kalau dosa kepada Allah mah gampang. Allah mah Maha Pemaaf. Gitu. Lagi susah buat hidup, seumpama kagak megang duit pisan, minjem sono minjem sini, tetangga udah kebanyakan yang kita pinjemin gitu kan, udah banyak utang, malu. Akhirnya ya Allah, seumpama nih anak bini lapar, anak lagi sakit apalagi seumpama ya. Akhirnya saking udah laparnya dari pagi belum makan, anaknya belum makan, dia seumpama nyolong singkong di kebun orang. Dosa kagak? Dosa. Tapi terpaksa. Bukan, tapi kalau ini mah sama Allah ya. Itu sama manusia nanti beda cerita deh. Ini yang sama Allah ya. Kalau yang sama Allah, seumpama kita ngelanggar apa yang Allah larang ya. Allah melarang perbuatan judi. Kita malah judi. Apalagi sekarang gampang banget slot ya, judi online. Ya Allah, itu bukan cuma 10-20 ribu, 1 juta 2 juta sampai ratusan juta. Orang sampai pada keblangsak hidupnya gara-gara judol. Pada pengen cepet kaya, instan, dapatnya puluhan juta kalau dapet.
Nah kalau kagak, duitnya udah masuk, iya puluhan juta, dia kalah, itu penasaran. Bu, kagak bakalan, udah dapat berhenti, masih penasaran. Yang namanya orang dikasih satu, pengennya nambah. Karena sifat tamaknya bakal dipupuk, namanya serakah, gitu. Nah itu, makin ketagihan. Ya. Bukan cuma narkoba doang yang bikin ketagihan, judi juga sama. Ada kenikmatan tersendiri katanya. Saya mah kayak gitu. Saya mah baru judi, Bu, ngutang-ngutang juga saya agak hindarin gitu kalau nggak kepepet banget mah. Nah itu dosa kepada Allah. Tobat sebelum dia meninggal dunia, tobat maka diampuni. Gitu. Cirinya tobat diterima apa? Ciri-cirinya orang yang bertobat diterima itu dia tidak melakukan lagi perbuatan itu. Itu ciri-ciri tobat diterima. Tapi kalau dia masih melakukan, ya ini mah belum diterima namanya tobatnya. Tobat sambel. Pedes, langsung pedes, ngacolah. Lanjut, wa amma zanbul ladzi yujaza bihi fazulmuka akhoka. Adapun dosa yang akan dibalas karena perbuatannya, yaitu perbuatan zolim terhadap saudaranya. Nah ini Allah lepas tangan ini. Kalau kita melakukan kezoliman terhadap saudara kita, ya saudara itu maksudnya sama kita, bukan berarti yang hubungan darah aja. Ya. Allah kagak bisa ngampunin dosa itu kalau orang yang kita zolimi belum memberikan maaf dan ridho kepada kita. Urusannya sesama manusia. Tuh. Oke, hati-hati betul kita. Hati-hati betul. Mulut, perbuatan, hati-hati betul. Kata baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau kagak bisa ngomong yang baik-baik, maka diam aja, udah banyakin diem aja. Daripada nih mulut nyakitin orang. Sakit fisik gampang sembuhnya. Sakit hati karena mulut itu lebih dalam sakitnya dan lebih lama sembuhnya. Kadang-kadang minta maaf susah. Kalau kita nih mulutnya udah telanjur nyakitin orang, ya Allah, minta maaf juga susah. Ya. Apalagi ngambil haknya orang lain. Ya. Ini tadi saya ngomongin nyolong, ini berarti kaitan dengan haknya orang, bukan haknya Allah. Karena punya tetangga, punya saudara, itu haknya orang lain. Ada kisah nih, seorang pemuda ceritanya. Dia mau pergi menuntut ilmu. Zaman dulu nuntut ilmu nggak kayak sekarang. Dari rumah Bu RT kemari deket banget. Deket. Dulu mah jauh, udah gitu jalan kaki, ya. Pengen belajar sama Syekh Fulan gitu kan, mesti keluar kota jalan kaki. Ya. Nah di tengah perjalanan aus. Dia nyari sungai, dia tuh minggir-minggir, ya, minum air sungai. Pas lagi minum air sungai, itu ada buah apel nganyut. Lapar juga, diambil buah apel nganyut, dimakan. Baru satu kunyahan ketelen, astagfirullahaladzim. Dia inget tuh, ini buah apel kagak mungkin kagak ada pemiliknya, pasti ada pemiliknya, gitu kan. Dia merasa bersalah kalau belum dapetin maaf dan ridho dari pemiliknya. Akhirnya dia telusurin tuh sungai, tuh panjang, jauh sungai ditelusurin. Sampai akhirnya dia ketemu di pinggir sungai ada kebun apel. Nah, dia tanya, ada siapa nih pemiliknya nih? Oh, itu tuh kakek tua itu. Dia datengin dah tuh rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek, tadi saya lagi haus, minum air sungai.
Ketika saya minum air sungai, ada buah apel nganyut. Saya makan, baru satu gigitan saya ingat ini bukan milik saya, ini pasti ada yang punya. Maka saya telusuri sungai, akhirnya kata orang ini punya kakek. Saya minta maaf, nggak izin lagi. Saya minta ridhonya kakek untuk buah apel yang udah saya gigit segigitan ini. Wah, lalu apa kata si kakek tua itu? Saya mau maafin kalau kamu udah mau kerja di rumah di kebun saya selama 3 tahun tanpa saya gaji. Cuman segigitan apel doang kerja 3 tahun gak gaji. Bayarin aja. Lah iya, cuman emang dia mah orang soleh. Kan dapetnya istri cantik. Iya, emang dia mah orang soleh. Bagaimana caranya? Yang penting dia dapetin ridho tuh orang, dia dapetin maaf supaya Allah nggak murka. Udah, dia bantu di perkebunan tanpa gaji. Kelar dah 3 tahun ceritanya nih. Mau pamit, Kek, ini hari terakhir saya. Saya minta maaf dulu 3 tahun yang lalu pernah makan buah kakek. Saya mau pamit. Oh nggak bisa, nggak bisa. Masih ada satu syarat lagi. Apa kayak syaratnya? Nikahi putri saya. Tapi putri saya itu matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tuli, kakinya lumpuh. Mau apa enggak? Ya dah, yang penting saya dapat ridho, yang penting saya dapat maaf, karena dia takut banget sama Allah. Ini urusannya sama manusia, soalnya Allah nggak bisa nih maafin dosa yang urusannya sama manusia. Kalau manusia itu belum ridho, yaudah nggak apa-apa kayak, oke, itu langsung. Ijab kabul nih, belum ketemu orang zaman belum gitu. Yang penting ada walinya, ijab kabul naik tuh ke atas. Ada dalam istri kamu, ya, stop pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ada suaranya ini. Dia buru-buru kabur turun ke bawah. Kayaknya salah orang dah. Lah, kakek bisu itu ada yang bisa jawab? Enggak, udah betul. Anak saya emang bisu. Dia kagak pernah ngomong yang buruk-buruk, dia nggak pernah ngomong yang dilarang sama Allah. Anak saya emang tuli, dia nggak pernah ngedenger yang buruk-buruk yang selain yang diizinkan sama Allah. Dia emang buta, yang dia lihat adalah yang baik-baik, nggak pernah dilihat yang buruk-buruk. Dia emang lumpuh karena kakinya nggak pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, maksudnya kayak gitu. Itu istri kamu, udah. Jadi gara-gara ingin minta maaf, ya, akhirnya dapat istri yang cantik dan soleha. Konon kabarnya itu perempuan paling cakep di desa itu, gitu. Nikah ada tuh. Ini kenapa? Dia itu kan awalnya apa? Untuk menghalalkan apa yang udah tertelan. Apa? Apel. Dia kagak pengen masuk barang-barang yang haram, makanan yang haram ke dalam tubuhnya, supaya jadi halal. Lantaran itu dia saking menjaganya, dia menikah, punya anak. Anaknya jadi orang alim, namanya Imam Syafi'i. Imam mazhab fikih, ya. Fikih kan kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Yang 4 mazhab tuh yang biasa kita dengar. Nah, itu bapaknya Imam Syafi'i segitu waroknya, ngejaga dirinya supaya nggak masuk barang-barang yang haram. Jangan sampai. Ya. Kita gini, kalau kita tahu nih duit haram, jangan sampai dah masuk. Ya, syukur-syukur mah duit yang kita terima yang halal-halal semua, biar barokah. Karena yang namanya makanan, ada makanan yang baik, ada makanan yang halal, ada makanan yang barokah. Maunya kita mah satu makanan ini mengandung kebaikan, mengandung kehalalan, dan mengandung keberkahan. Minimal sampai tingkat halal aja itu udah bagus. Main, tapi temennya main.
Iya, keluar dari circle itu teman-teman kagak ngebawa manfaat. Itu teman-teman berarti nyebar mudorot. Nanti lama kelamaan yang bergaul juga kecipratan mudorotnya. Bisa jadi dia kagak main tapi apesnya kebagian. Coba aja. Lah iya, saya mah mendingan saya jauhin. Kalau saya mendingan saya jauhin udah. Habisnya banyak nih kayak temannya. Iya. Makanya ini sekarang ibu-ibu kumpul di majelis taklim. Ya, ini kan saya mah yakin ibu-ibu yang datang ke sini ini udah sortiran. Udah disortir nih sama Allah. Iya. Lah ibu kan banyak. Ya, cuma kan yang sore-sore begini kan ada yang kongko. Iya, ada yang gosip. Iya. Lah ini sore-sore pada datang kemari ini mau disortir. Ya udah Allah pilih. Ini udah orang-orang baik semua. Udah mindsetnya begitu, ini udah orang-orang baik semua. Tadi kan rencananya pengen kagak ngaji. Ada yang punya rencana pengen kagak ngaji. Mudah-mudahan kita semua ini ya dihindarkan dari rezeki yang haram dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak buat kita semuanya yang halal.